wawasan kebangsaan dan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nita Hardianti. Saya bekerja sebagai perawat di Puskesmas Simpur. Untuk memenuhi tugas latsar saya hari ini, saya membuat mapping tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Tugas dari Bapak Saipur Rahman. Sebelum kita menjelaskan semua ini, kita harus tahu dulu wawasan kebangsaan itu apa sih? Wawasan kebangsaan itu, teman-teman, adalah pengetahuan dan cara pandang kita terhadap negara Indonesia kita. Jadi semua hal-hal tentang Indonesia seperti sejarah, dasar negara, identitas bangsa, dan hierarki peraturan dan undang-undangnya. Nah, untuk sejarah, bangsa Indonesia itu nggak langsung merdeka loh, teman-teman. Dari semua rentetan sejarah yang ada itu, ternyata banyak pemuda yang paling berpengaruh besar untuk kemerdekaan Indonesia. Seperti kejadian di 20 Mei 1908, ada perkumpulan Budi Utomo, lalu ada Perhimpunan Indonesia, lalu Kongres Pemuda pertama sampai Kongres Pemuda kedua, itu semua pemuda-pemuda Indonesia yang berperan penting. Jadi kita jangan melupakan sejarah ya teman-teman. Dan sampai akhirnya terbentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi di balik kemerdekaan kita ini teman-teman, itu udah persiapannya panjang banget. Semua pemuda-pemuda dan pahlawan kita itu menyiapkan apa namanya, nama negara kita ini nanti apa, lambangnya apa, benderanya warna apa, itu semua dipersiapkan dengan persiapan yang matang. Akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 negara kita merdeka. Nah, itu salah satu kilas balik sejarah Indonesia ya teman-teman. Kita lanjut ke dasar negara Indonesia. Nah, semua harus tahu dasar negara Indonesia itu apa. Yang pertama tuh tentu saja Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya perbedaan apapun perbedaannya, semua suku budaya jadi satu, yaitu Indonesia. Dan yang keempat adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu dasar negara Indonesia yang wajib kalian tahu ya. Lalu, selanjutnya adalah identitas. Identitas negara Indonesia itu apa sih? Nah, ternyata identitas negara Indonesia itu terdiri dari bendera. Warna bendera kita merah putih dong pastinya. Yang kedua, bahasa nasional yang harus kita pakai yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan yang judulnya Indonesia Raya yang selalu kita nyanyikan di setiap apel. Sejarah udah, dasar negara udah, identitas bangsa udah. Terus ada hierarki peraturan dan undang-undang. Hierarki itu maksudnya urutan peraturan di Indonesia. Yang paling atas itu Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Jadi patokannya harus selalu dengan undang-undang ya teman-teman. Lalu yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, pengganti undang-undang. Maksudnya ada suatu situasi kita harus merubah undang-undang yang ada. Nah, jadi itu namanya pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi bisa saja setiap daerah itu berbeda peraturannya, tergantung situasi dan kondisi di daerah tersebut. Ada juga manajemen pemerintahan dari negara Indonesia. Ada konstitusinya, yaitu dari MPR. Lalu ada eksekutifnya, ya presiden ya tentu saja. Lalu ada legislatif buat DPR dan DPD. Ada audit dari BPK, dan yudikatifnya MA dan MK. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang wawasan kebangsaan ya teman-teman. Kita masuk ke bela negara. Nah, kalau wawasan tadi itu lebih ke pengetahuan ya, lebih ke cara pandang kita. Tapi kalau bela negara ini lebih ke sikap kita, tekad kita untuk menjaga kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Ada peraturan yang mengaturnya loh. Jadi, tanggal 19 Desember ini diperingati sebagai Hari Bela Negara.
Nah, jadi semua rakyat Indonesia itu wajib untuk membela negaranya. Tentu saja kan ya. Apa sih nilai-nilainya supaya kita termasuk orang-orang yang membela negara? Yang pertama, kita harus cinta sama tanah air kita. Maksudnya, semua hal yang kita lakukan itu adalah bentuk kecintaan kita pada Indonesia. Bisa dengan membeli produk-produk dari negara Indonesia. Terus, kita menggunakan bahasa Indonesia juga termasuk salah satu tindakan kita cinta tanah air loh teman-teman. Lalu yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Maksudnya, kita nggak sendiri. Kita ini satu kesatuan. Kita nggak boleh bikin peraturan sendiri. Kita harus ikut peraturan pemerintah ya teman-teman. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kalian hafal kan 5 Pancasila? Nah, itu diamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi kalau ada yang mengancam negara kita harus bertindak ya teman-teman. Karena kita harus rela berkorban. Kita harus saling membantu dan bekerja sama. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Maksudnya, kita harus mampu dalam hal fisik maupun mental. Jadi kita harus berolahraga, terus harus menjaga kesehatan supaya kita bisa membela negara kita. Nah, teman-teman, sebagai aparatur sipil negara, kita wajib tahu fungsi kita tuh apa. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik. Nah, jadi apapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah, kita harus melaksanakannya. Seperti yang sedang gempar sekarang, masalah vaksin. Nah, kan pemerintah udah memberikan peraturan bahwa semua wajib vaksin. Jadi kita harus mendukung nih. Kita harus melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Yang kedua, pelayan publik. Kita sebagai ASN harus aktif untuk melayani publik. Masyarakat jangan sampai yang mencari kita, tapi kita yang mencari masyarakat. Dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ada pro dan kontra, ada yang mau vaksin, ada yang enggak. Nah, kita jangan ikut ribut ya. Kita harus jadi penengah. Kita harus bisa mempersatukan mereka yang berbeda-beda itu sesuai dengan kebijakan pemerintah tentunya. Nah, yang terakhir nih teman-teman adalah wujud sikap bela negara. Walaupun tadi saya sudah menjelaskan contoh-contoh dari nilai-nilai dasar negara, tapi ada loh sikap-sikap sebagai wujud kita membela negara kita. Saya bacakan saja ya. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila yang tadi ya. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta pemerintahan yang sah, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak, membuat keputusan berdasar prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil, dan santun. Mengutamakan kepentingan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis. Nah, sekian dulu ya penjelasan saya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.